Ya, shalom teman-teman saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan bahwa hari ini saya dan saudara dapat masih hidup tentunya. Semua karena kemurahan Tuhan, benar ya. Saudara, satu yang harus kita syukuri bahwa kita hidup hari ini adalah satu berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi pesan dari saya di video ini, selagi hidup yuk maju terus, berbuat yang terbaik, keluarkan versi terbaik Anda dalam menjalani hidup ini tentunya. Terkhususnya bagi anak-anak Tuhan hari ini, dalam kita melayani Tuhan, yuk semakin giat lagi. Hari ini teman-teman, bahwa saya akan membagikan sedikit firman Tuhan ya tentang Petrus teman-teman. Bagaimana kita tahu bahwa Petrus seorang murid Tuhan Yesus pada kala itu, dan dia menariknya pernah menyangkal Yesus. Dikatakan dalam Lukas 22 ayat 54 bahwa Petrus menyangkal Yesus. Sepertinya kelihatan gagal, benar, padahal dia ikut Tuhan sudah bertahun-tahun. Beberapa tahun dia ikut Tuhan dalam pelayanannya. Tentu saja yang kita harapkan bahwa dia akan menjadi murid yang benar-benar baik, benar-benar yang akan dia seperti janjinya sebelum Yesus ditangkap, bahwa dia akan siap mati untuk itu. Tapi buktinya dia menyangkal. Banyak orang mengartikan bahwa Petrus gagal pada kala itu. Ketika dia menyangkal Yesus, dia gagal. Oke. Baiklah, mungkin saja, bisa saja kita setuju terhadap anggapan itu, bahwa Petrus gagal mempertahankan keyakinannya pada kala itu, sampai ia harus berkata bahwa dia menyangkal, dia tidak mengenal Yesus itu. Tapi menariknya bahwa perjalanan Petrus tidak stop atau tidak berhenti pada kegagalan itu. Bagaimana kalau kita melihat Petrus akhirnya dia menjadi murid yang hebat, yang menjadi rasul yang luar biasa. Kita lihat bahwa di Kisah Para Rasul pasal 2 dijelaskan bahwa sekali khotbah Petrus, ribuan orang yang bertobat pada kala itu. Dan sampai pada akhir hidupnya, bagaimana Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Bagaimana akhirnya dia mempertahankan imannya, mempertahankan Yesus dalam hidupnya. Padahal kalau kita melihat dari cerita Alkitab, Petrus menyangkal Yesus itu, bahwa sepertinya tidak ada harapan bagi banyak orang. Kalau berstop sampai di situ, artinya seakan-akan memang Petrus itu akhirnya ya gagal begitu saja. Tapi tidak teman-teman, ketika Petrus bangkit, dia terus berusaha, dia terus ya, kita lihat pasal demi pasal dijelaskan bagaimana apa yang dilakukan Petrus sampai dia menjadi seorang Petrus yang kita kenal. Ya, kan gak sih bahwa menjadi seorang yang berhasil di dalam perjalanannya itu tidak melulu berhasil saja. Kadang memang ya ada titik-titik gagalnya, ya. Ada kegagalan-kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau katakan bahwa kegagalan-kegagalan yang terjadi adalah hal yang biasa dalam perjalanan hidup ini. Ya teman-teman yang hari ini sering juga gagal, punya komitmen ngikut Tuhan, tapi sering sekali gagal. Punya komitmen berjanji setia kepada Tuhan, tapi gagal lagi. Punya komitmen hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi gagal lagi. Punya komitmen ya mau dekat dengan Tuhan, tapi ya gagal dan sering gagal. Tetapi hari ini saya mau katakan bahwa teman-teman akan gagal ketika kita stop pada kegagalan itu. Ketika kita gagal dan kita stop dan tidak mau bergerak lagi, tidak mau berusaha lagi, maka itulah yang namanya kegagalan. Tetapi ketika dalam proses itu, ya, ketika dalam proses teman-teman
kita gagal, yuk bangkit lagi. Mungkin hari ini teman-teman gagal melakukan sebuah komitmen atau apa sebagainya dalam pekerjaan dan apapun itu. Bangkit lagi. Belajar dari Petrus ini teman-teman. Dia pernah gagal. Dia yang menjadi satu kesalahan terbesar bagi banyak orang, bahwa dia menyangkal Yesus. Tapi Petrus tidak stop sampai di situ. Lalu kenapa hari-hari ini banyak kita yang stop pada kegagalan itu? Banyak orang berkata bahwa ya sudahlah, mau gimana lagi? Ya sudah, saya berhenti saja, saya gak sanggup lagi kok. Mungkin inilah titik saya harus berhenti dan lain sebagainya. Banyak orang berkata bahwa dalam kegagalannya dia frustasi, seolah-olah tidak ada lagi jawaban, seolah-olah tidak ada lagi harapan ke depannya. Tapi bukankah hidup ini akan terus berjalan teman-teman? Bukankah hidup ini ya pagi akan berganti siang, siang akan berganti sore dan menjadi malam dan menjadi pagi lagi. Ketika hari-hari ini saja berganti, kenapa kita tidak mau bergerak untuk itu gitu? Ketika hari aja mulai bergerak, kenapa teman-teman anak-anak Tuhan yang punya Tuhan berhenti pada satu titik ketika kita mengalami kegagalan? Sekali lagi bahwa kata gagal, ya, dia tidak menjadi gagal ketika dia sedang dalam proses perjalanan itu, selagi kitanya mau terus berjalan. Jadi hari ini saya mau katakan kepada teman-teman yang masih gagal hari ini, masih banyak gagalnya. Belajar dari Petrus, dia tidak berhenti dalam itu, dia terus akhirnya sampai kita lihat dia menjadi rasul yang hebat. Teman-teman hari ini juga bisa. Yuk maju lagi, yuk bangkit lagi, yuk pasti bisa, yuk pasti bisa. Saya percaya bahwa teman-teman pasti bisa. Karena kenapa? Ketika ada kemauan maka ada jalan di situ. Benar. Ketika ya, itu Bapak dunia bahwa berkata, ketika di mana ada kemauan di situ ada jalan. Dan ditambah, bukankah ada Tuhan yang disebut Immanuel yang bersama-sama dengan kita? Immanuel, Allah menyertai kita yang tidak pernah meninggalkanmu. Bahwa firman Tuhan berkata, ada Tuhan yang selalu bersama, tidak pernah tinggalkan. Lalu kenapa kita harus menyerah? Bukankah ada Tuhan yang bersama kita? Lalu banyak orang berkata, ya saya sendiri, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menjadi support system saya. Hari ini saya mau kembali perjelas bahwa mengingatkan kembali dalam kegagalan itu, dalam proses hidup itu, ketika teman-teman gagal, yuk bangkit lagi, maju lagi, karena ada sebenarnya Tuhan yang bersama-sama, ada Tuhan yang selalu menemani itu. Jadi kenapa harus takut lagi? Apa alasan kita menjadi seorang pengecut yang tidak berani berjuang? Bukankah firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi bangkit lagi yo. Saya tahu hari ini banyak teman-teman yang lemah, gagal, merasa gagal hidupnya. Saya hari ini mau katakan itu belum gagal, itu masih proses dalam keberhasilan itu. Teman-teman akan gagal benar ketika teman-teman berhenti. Jadi yuk move on, bergerak lagi. Karena percayalah, Tuhan pasti buka jalan kok. Dan tidak mungkin Tuhan tidak buka jalan. Sekali lagi teman-teman, bahwa dalam video ini saya kembali mengingatkan bahwa ada Tuhan bersama kita. Jangan patah semangat, ya. Walaupun mungkin saja video ini tidak mengiyakan atau tidak menyetujui bahwa ya jadi anak Tuhan gagal-gagal aja nggak apa-apa, naik turun itu nggak apa-apa. Bukan, tidak. Di dalam video ini hanya saja bahwa kemanusiaan kita memang ya, kita masih manusia, sering sekali banyak gagalnya. Tapi ya, walaupun tidak membenarkan harus jatuh bangun terus, tapi
tidak membenarkan juga bahwa kita akan selalu berhasil. Ada titik-titik gagalnya. Dalam titik gagal itu bangkit lagi. Tuhan Yesus pasti menolong. Puji Tuhan.